يسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما آمين ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lafaz niat mengambil air sembahyang demikianlah. Nawaitu raf'al hadasi li istibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Nawaitu sengaja aku mengangkat al-hadasi hadas diistibahati untuk mengharuskan itu artinya membolehkan as-sholati sembahyang fardu lillahi karena Allahu Ta'ala yang maha tinggi. Apa yang tinggi Allah Ta'ala? Allah Ta'ala tinggi setinggi mana? Apanya yang tinggi ibu? Allah Ta'ala apanya yang tinggi? Ibu kalau dibilang Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi. Tinggi apanya Allah itu? Kedudukannya. Tinggi apanya lagi? Derajatnya. Tinggi apanya lagi? Pangkatnya. Tinggi apanya lagi? Tinggi orangnya. Berarti Allah Ta'ala itu tinggi semuanya. Apanya semuanya? Segala sifat kesempurnaan Allah, sifat sempurna yang ada pada zat Allah maha tinggi. Jadi zatnya memiliki sifat yang sifatnya itu maha tinggi. Zatnya kalau dibilang Allah Ta'ala maha tinggi, jangan kita membayangkan badan Allah Ta'ala tinggi. Ya, kalau gunung tinggi setinggi berapa meter gunung itu? Setinggi-tingginya gunung itu berapa kilo tinggi? Ibu, dari dasar bumi sampai puncaknya itu berapa kilo ibu? Gunung Singgah Mata berapa meter di atas ketinggian daratan? Berapa meter pernah ukur? Kan sering naik Singgah Mata kan? Waktu sebelah sana ukur tidak. Ya. Jadi kalau di bumi ini alam yang paling tinggi di bumi adalah gunung. Jadi gunung itu berapa meter ya? Kita bilang paling tinggi ribuan, berapa? 2 kiloan. Satu buah gunung yang tinggi menjulang. Nanti kita bayangkan Allah Ta'ala kan Tuhan, berarti lebih tinggi dari gunung. Berarti badannya Allah Ta'ala lebih tinggi dari gunung, maka itu sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena sudah ada gambaran dalam pikiran kita, tingginya lebih tinggi dari gunung, pokoknya lebih tinggi dari gunung. Pertanyaannya, lebih tinggi dari gunung, tembus enggak awan itu? Berarti Allah Ta'ala lebih tinggi dari gunung, berarti kepalanya lewat awan. Di atas awan nanti masih ada juga awan lagi, di atas awan itu masih ada juga langit. Di atasnya ada luar angkasa. Di luar angkasanya aja itu masih ada lagi. Jadi Allah Ta'ala udah di luar angkasa begitu. Nah, jadi akhirnya pikiran kita terus mencari-cari dirinya Allah Ta'ala itu seperti itu tingginya. Bukan itu yang kita pikirkan. Maha tingginya adalah maha tinggi derajatnya, maha tinggi kedudukan Allah. Nggak selevel manusia sehebat apapun, makhluk di dunia ini sehebat apapun, tidak selevel dengan Allah Ta'ala. Maka kita katakan maha. Pakai maha. Maha apa? Maha tinggi. Kalau maha tinggi ya berarti nggak ada banding, nggak bisa dibanding. Fardhan lillahi ta'ala. Jadi aku niat mengangkat hadas untuk membolehkan sholat fardu karena Allah. Ini niat apa ini? Lafaz niat mengambil air sembahyang. Boleh ibu menggunakan niat ini, boleh juga niat yang lain. Contoh, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Langsung nawaitul wudu'a
sengaja berniat oleh aku untuk berwudu li istibahati sholat, untuk membolehkan sholat fardhan lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasi lewat. Nawaitul wudu'a, papanya udah terbang dipukul sama angin kencang. Bisa tulis papan lagi. Kencang kali anginnya kemarin tuh. Untung atap saya melantai 2 tuh gak terbang juga. Nawaitul wudu'a, sengaja aku niat berwudu li raf'il hadasil asghari, li raf'il, untuk mengangkat hadas, dan asghari, hadas kecil. Li raf'il hadasil asghari, untuk mengangkat hadas kecil. Fardhan lillahi ta'ala, fardu karena Allah Ta'ala. Jadi tidak ada di situ istibahati sholat, membolehkan sholat. Cukup, boleh. Tapi kalau niatnya ini boleh juga. Niatnya semacam ini boleh juga. Ya, kalau ibu bagaimana niatnya yang sudah lazim ibu bacakan selama ini dalam sebelum berwudu tadi, niatnya dipasang di muka, bukan di Kenapa bukan di tangan tapi di muka? Ibu kalau berwudu pasang nih. Oke, niatnya bagaimana ibu? Yang biasa lazim ibu baca, nawaitu raf'al hadasil asghari. Jangan akbari, itu hadas besar. Hadas besar, haid, nifas, junub. Ya. Ini asghari. Asghari berarti karena buang air kecil, buang air besar, kentut, bersentuh kulit laki dan perempuan yang bukan mahram, maka terjadi batal wudu. Kalau terjadi batal wudu namanya hadas bahasa Arabnya hadas asghar. Asghar artinya kecil. Akbar artinya besar. Apa hadas besar? Sebabnya karena haid, karena nifas, karena berhubungan suami istri, karena wanita. Karena mimpi, kalau laki-laki tambah 1, karena mimpi hadas, mimpi junub. Jadi itu ibu ya. Jadi niatnya tadi nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nah, yang pertama ibu berwudu, apa yang pertama ibu siram? Hukum menyiram tangan itu sunnah apa fardu? Kalau sunnah itu mendapatkan kelebihan pahala, dikerjakan bertambah besar pahala, ditinggalkan tidak berdampak kepada batalnya wudu tersebut, tidak batal wudu, tidak berdampak kepada tidak sahnya wudu, itu sunnah. Ya, kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Artinya kalau tidak berdosa tidak batal, tidak rusak wudunya. Gitu. Jadi kalau ibu ambil air wudu, tidak cuci tangan, langsung kemana? Ke muka. Sah tidak? Sah. Nah, kita masuk ke yang sunnah pertama, menyuci tangan. Kenapa kita mencuci tangan? Karena akan dijadikan sebagai alat untuk taharah dalam berwudu. Alat bersuci untuk berwudu kita pakai tangan. Ya bu ya? Ada pakai kaki? Enggak, gitu kan? Nah, sesudah tangannya dibasuh, disiram. Sunnah tangan itu diselang-selingi. Ya. Karena kalau kita cuma seperti ini, Bu, ada mungkin di sini yang tidak bersih. Ya. Jadi ada bakteri, ada najis, ada kotoran yang mungkin masih berdempet pada sela-sela jari. Maka sunnah kita menyelang-nyelingi tangan kita. Kalau tangan segini, nanti kalau kaki pakai tangan. Kalau kaki, tangan kaki kanan dulu, dimulai dari jari. Masukkan jari telunjuk, gosok. Ini kalau kita pingin dapat lagi pahala Nah, kalau kirinya jangan dari sana kiri, sini. Gitu. Dah selesai, berarti kita basuh dulu tangan, selang-seling. Baru masuk ke sunnah yang kedua, menyapu tangan, membasuh tangan dan menyelang-nyelingi. Yang kedua, mengkumur-kumurkan mulut. Ya, mado-mado bahasa Arab, mado-mado tuh.
yaitu kumur-kumur. Masukkan air ke mulut, diaduk di dalam, di blender, baru dilepih. Nah, jangan cuma masuk langsung keluar. Masuk langsung keluar, jangan. Mana ada begitu? Itu kayak orang main bola kan, oper bola namanya. Enggak, masuk di blender, masuk di blender, masuk blender buang. Supaya makanan minuman bekas yang ada dalam mulut itu kotorannya keluar. Tujuannya supaya mulut bersih ketika membaca firman Allah. Karena Al-Quran adalah firman Allah Maha Suci, boleh dibaca dalam sholat bagi orang yang suci. Itu ibu ya. Tuh, kumur. Habis itu apa yang ketiga? Al-istinsyaq, menghirupkan air masuk ke dalam hidung. Dari hidung ini sampai ke hulkum, sampai ke batas puncaknya hidung. Dihirup sampai ke batas puncaknya hidung. Ya, sehingga kalau ibu rutin menghirup air sampai ke batas, bukan sekedar enggak gitu, tapi gitu. Ingusnya, kotorannya semuanya keluar. Kalau sampai ke hulkum, husyum, bahasa Arabnya husyum. Sampai ke husyum, batang ujung daripada hidung kena airnya itu akan masuk ke saraf otak ibu. Kalau sampai ke saraf otak, maka kita akan sadar. Ibu ya, yang ngantuk hilang ngantuk. Kenapa ada orang ambil air wudhu batal? Ada orang ambil air wudhu ibu, tapi tetap habis ambil air wudhu tetap mengantuk. Karena dia tidak menghirup sesuai sunnah. Menghirup tidak sesuai dengan sunnah. Sunnahnya menghirup itu caranya ada, bukan cuma sekedar menghirup, tapi sampai ke khusyum, sampai ke pangkalnya hidung. Kalau air sudah sampai ke pangkalnya hidung ibu, dia kontak dengan saraf otak. Ketika sampai ke saraf otak, otak kita jernih, otak kita kayak kena cas, kesetrum ibu. Ibu coba masukkan air ke hidung sampai kesetrum, coba rasa. Itulah dia tuh. Itulah itu dia. Itu langsung terbuka semuanya, pendengaran semuanya, mata terbuka semuanya. Karena terasa kayak kesetrum, tapi sakit. Sakitnya itu untuk menyadarkan kita. Ya, makanya kalau ibu ingin jangan sampai ya Allah kena stroke, itu sampai istinsyaqnya itu sampai ke khusyum tadi. Khusyum itulah ujung pangkal daripada hidung, sampai terasa masuk ke otak airnya itu. Itu terjaga. Maka kalau ambil air wudhu waktu sholat subuh, orang yang dia nanti ambil air wudhu langsung terjaga itu karena dia praktekkan sunnah istinsyaq, memasukkan air ke hidung sampai ke khusyum, sampai ke ujung tadi, batasan ujung hidung. Kalau enggak ambil air wudhu sedang sholat pun tiduran. Kenapa? Entang-entang ngaji. Ambil air wudhunya sembarangan tadi, nggak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Makanya ada orang Aceh berobat pergi ke Singapura karena penyakit stroke. Sampai di sana oleh dokter ditanya, kamu muslim? Kalau kamu muslim, mestinya kamu nggak kena stroke. Kenapa dokter bilang begitu? Karena dalam Islam itu ada obatnya. Apa obatnya dokter? Memasukkan air ke hidung. Orang muslim tuh 5 kali dia masukkan air ke hidung. Ketika dia masukkan ke hidung, syarafnya ini berjalan terus. Sedangkan orang yang stroke itu terjadi penyumbatan syaraf di otak. Otak itu syarafnya dibuka dengan cara apa? Masukkan air ke hidung. Makanya kalau ibu-ibu mau ambil air wudhu, sampai ke situ, sampai terasa sakitnya itu bukan untuk sakitnya sebentar, tapi dampaknya bisa membuat kita terjak dan terbuka syaraf otak kita tadi tersebut, sehingga terhindar daripada penyakit stroke. Sah, tetapi batasan yang dianjurkan oleh Rasulullah sampai ke khusyum tadi itu tidak mengena targetnya. Jadi tidak pas secara syariat dalam bentuk mengamalkan sunnah berwudu. Karena ini sunnah, maka meskipun tidak dikerjakan tidak
tidak menyebabkan batalnya wudu yang dikerjakan. Gitu Ibu ya. Nah, jadi saya harap dari ibu-ibu nggak ada yang kena stroke ya. Ya. Artinya wudunya dijaga seperti yang diajarkan Rasulullah. Yang keberapa? Keempat baru masuk rukun. Ya, rukun wudu anggota yang keempat baru masuk wajah. Membasuh wajah. Ya, wajah itu yang mana? Wajah itu bagian depan. Ibu ya. Yang dilihat oleh orang nampak semua. Mana yang tidak nampak? Belakang telinga. Mana yang tidak nampak? Di bawah dagu. Ibu ya. Tapi kalau kita sedang berbicara dengan orang atau jual beli, transaksi dengan seseorang, yang kita tatap wajahnya. Berarti bagian mana sampai ke mana? Yang disebut dengan wajah itu bagian muka yang di depan sampai ke bagian ujung dagu. Ya, di bawahnya ini bukan termasuk wajah. Apakah wajib dibasuh? Tidak wajib. Berarti yang wajib dibasuh adalah bagian depan semuanya sampai ke batasan ujung dagu. Harus dibasuh nih. Ibu basuh nih. Jadi ibu cuma ini enggak, Pak. Di bawah mulut bawah nih enggak kena nih. Batal juga, enggak sah juga wudunya. Ibu ya. Jadi kalau kita sudah membasuh wajah, letak niatnya di mana? Letak niatnya di hati. Letak niat di hati. Kebetulan bersamaan ketika membasuh muka atau membasuh wajah. Jadi yang berniat itu bukan mulut. Yang berniat itu Jadi yang berbicara, melafazkan, mengatakan kata-kata ini adalah bukan mulut, bukan lidah. Jadi yang mengatakan nawaitu raf'al hadasil bi istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala, atau niat yang lain nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Bukan mulut, bukan lidah, tetapi hati. Hati yang bicara. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Siram, udah bilang terus dalam hati. Dah. Nah, makanya niat itu dihafal. Niat itu di hati tetapi dihafal. Betul, niatnya di hati tapi dihafal. Kalau di mulut mengucapkan itu sah. Kalau di mulut mengucapkan itu sunnah, dapat pahala lagi. Sunnah mengucap lafaz nih, sunnah mengatakan kata-kata nih. Ya, tapi kalau dalam hati tidak menyebut niat tersebut, tidak mengatakan niat tersebut, ketika membasuh wajah batal sah atau tidak sah wudunya. Sah apa tidak? Tidak mengucapkan dalam hati aku niat berwudu untuk mengangkat hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala, atau nawaitul wudu li rafil hadasil asghari fardu lillahi ta'ala. Tidak dia katakan dalam hati, hatinya tidak bicara itu, cuma mulutnya saja. Nawaitul wudu li rafil hadasil asghari fardu lillahi ta'ala. Hati enggak bilang, batal sah atau tidak sah? Tidak sah. Artinya gini, misalkan mulut kita ucap tapi hati diiringi gitu. Boleh. Ya. Gitu. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Dah. Nawaitul wudu li rafil hadasil asghari fardu lillahi ta'ala. Hati ikut. Atau lebih baik lagi jangan. Sebelum kita basuh ke muka, sudah ambil air nih, lagi tampung air. Nawaitul wudu li rafil hadasil asghari fardu lillahi ta'ala. Dak, baru basuh niat hati. Begitu, basuh niat. Hati bilang bahwa itu sampai selesai. Jadi ini dikte, mulut ini mendikte hati supaya ikut dan ingat. Itu makanya hati akan kuat ketika mulut memberitakan, mulut mengomongkan, mulut menyampaikan. Terdengar sama kuping, masuk ke hati. Ustaz, masalahnya kalau misalnya kita ucap dengan mulut, lalu di kamar mandi gimana, ada toiletnya? Makruh. Dibenci Allah mengucapkan lafaz Allah di dalam kamar mandi. Makruh.
Berarti kita ucap niat di dalam tanpa menyebut di mulut. Yang mandi junub dalam kamar mandi bagaimana? Itu ada lafaz Allah, ada pakai bismillah. Sedangkan kita berjunub dalam keadaan berjunub berhadas besar menyebut bismillah kalau niat Al-Qur'an pun haram, bukan saja makruh. Kalau diniatkan itu bismillah adalah ayat Al-Qur'an, maka niatnya zikir. Bismillahirrahmanirrahim dalam hati. Ya Allah, saya niat baca bismillah dalam hati ini zikir. Zikir ini ya Allah. Gitu. Jadi bilang bismillah. Tapi kalau kita baca sir saya rasa tidak makruh. Karena tidak melafazkan secara jahar, tidak melafazkan secara nyaring. Oh, boleh gitu. Ya. Jangan kan boleh. Kecuali membaca bismillah. Beda dengan tapi kalau bismillah ana pantas menyebut secara nyaring terdengar kata lafaz Allah itu di dalam kamar mandi. Tapi kalau kita lihat pendapat ulama tidak memisahkan nyaring dan jahar. Nyaring itu didengar orang. Jahar namanya. Sir hanya didengar telinga sendiri, tidak didengar orang lah. Sebab ulama kebanyakan mengambil pendapat tadi itu. Sir jahar tetap hukumnya haram. Ibu ya. Tapi ada yang mengatakan hukumnya boleh. Sama seperti membaca Al-Quran di dalam kamar mandi. Ya, karena di situ tempat buang kotoran ibu-ibu. Maka kalau kita baca ayat Al-Quran yang suci di dalam tempat buang kotoran, meskipun kamar mandinya dari keramik, marmer, indah, wangi, tapi tempat buang kotoran tetap hukumnya haram. Ada pendapat mengatakan makruh, ada pendapat mengatakan haram. Makruh tidak berdosa, tapi nggak disukai sama Allah perbuatannya. Allah nggak suka perbuatannya, tapi nggak dikasih dosa sama dia. Kalau dia niat untuk melecehkan nama Allah, dia baca dengan sengaja, tujuannya untuk melecehkan, merendahkan lafaz Allah dalam kamar mandi dibaca, maka hukumnya haram. Maka kalau kita baca bismillah pun itu niat dalam hati zikir. Nah, bagaimana dengan pasang niat tadi? Nawaitul wudu'ah atau mandi hadas besar, nawaitul husla, aku niat mandi li rafil hadasil akbar, untuk mengangkat hadas besar. Fardhon lillahi, ada lillahi ta'ala itu. Ada sebut Allah dalam kamar mandi lagi itu. Maka hukumnya makruh. Tapi kalau niatnya sengaja untuk melecehkan nama Allah, haram. Tapi Ustaz bilang tadi enggak sir, cuma enggak kedengaran gitu. Ya, itu pendapat sebagian. Ya, jadi membaca lafaz Allah baik dengan bismillah ataupun dengan nawaitu lafaz niat, hukumnya makruh dengan jahar. Kalau tidak niat untuk menghina Allah. Kalau niatnya menghina Allah, haram hukumnya. Kalau seandainya dibaca secara sir pelan, ada pendapat mengatakan makruh, ada pendapat mengatakan tidak makruh, hukumnya boleh. Jadi kalau kita bagaimana? Karena kita ingin juga baca bismillah. Jangan keras-keras saja, ambillah sampai ke situ saja hukumnya. Tapi kalau bisa bilang saja dalam hati. Kemudian ketika kita niat bagaimana? Niat di dalam hati. Tidak perlu kita ulang dengan kata-kata. Kecuali kalau ibu-ibu ragu. Kalau ragu apakah niatnya ini pas apa enggak, ya terpaksa kita sebut lafaz niat tadi. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Supaya hatinya cepat mengingat apa yang akan diucapkan di dalam hati. Sudah siap ibu-ibu ya? Nah, lanjut. Ini doa dibaca sesudah mengambil air apa? Air sembahyang. Asyhadu an la ilaha illallah. Sama-sama. Lanjut.
langsung. Alhamdulillahirabbil. Jadi panjang bacaannya ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah yang pantas disembah, sendiri saja Allah, tidak ada sekutu untuknya disembah. Wa asyhadu anna Muhammadan, dan aku bersaksi dengan seyakin-yakinnya sungguh Muhammad itu adalah hamba dan rasul utusannya Allah. Kemudian tambah, Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan hambamu ini minat tawwadina, masuk dalam kelompok orang-orang yang ahli taubat. Waj'alni, dan jadikan hambamu ini ya Allah minal mutatahhirin, masuk dalam kelompok orang-orang yang bersuci. Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dan segala puji untukmu ya Allah. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi dengan seyakin-yakinnya bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah illa anta, terkecuali engkau ya Allah. Astaghfiruka, aku mohon ampunanmu ya Allah. Wa atubu ilaika, dan aku bertaubat kembali ke jalanmu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil. Itu doanya dihafal ibu-ibu. Ustaz, tapi ada juga doa sampai mutatahhirin juga. Ya, mana? Saya sampai mutatahhirin. Itu pendek. Ini tambahan kan? Kalau mau tambah lagi, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ibu bacanya ini setelah ambil air wudu. Siapa yang hampir selesai ambil air wudu suka melap air wudu? Kami suka. Suka ya? Ada yang ambil air wudu, selepas ambil air wudu ambil handuk lap muka karena basah mukanya. Sunnah membiarkan air wudu itu masih di badan, jangan dilap. Sunnah, karena berkahnya air wudu. Kecuali ibu ada acara, kan? Ya dilap, ya kan? Tapi tidak berdosa kalau membiarkannya sunnah. Karena keberkahan air wudu itu masih melekat sepanjang masih ada basahnya di anggota badan wudu kita. Yang kedua, ambil air wudu, setelah berwudu baca doanya, ibu menghadap kemana? Kiblat. Jadi menghadapkan bacaan ini langsung ke arah kiblat. Kenapa? Allah saja perintahkan sholat ke kiblat, apalagi berwudu. Cuma wudunya tidak wajib menghadap kiblat, sholatnya yang wajib. Yang ketiga, ibu ketika setelah berwudu, ibu baca doa yang diajarkan Nabi. Kalau ibu ingin dapat kelebihan yang lain lagi, baca doa yang menjadi hajat penting dan utama ibu. Ibu butuh apa sama Allah? Ibu lagi ada masalah apa dengan manusia? Maka ketika hampir selesai berwudu, ketika habis membaca doa ini, doa yang singkat yang menjadi paling penting hajat kita kepada Allah. Itu cepat dikabulkan sama Allah. Doa sesudah, yaitu membaca doa sesudah membaca doa wudu. Jadi
termasuk waktu mustajab untuk dikabulkan doa adalah ketika selesai berwudu. Doa apa yang menjadi hajat yang paling penting, paling ibu butuhkan sama Allah, atau masalah apa yang ibu hadapi, mohon jalan keluar sama Allah. Kapan? Ketika selesai berwudu. Yang kedua, setelah azan berkumandang, baca doa sesudah azan, tambah lagi dengan doa yang apa yang kita butuhkan yang paling penting dari Allah. Itu waktunya mustajab sekali. Habis wudu dan habis azan. Jadi ibu tambahkan doanya. Sudah baca doa, habis ambil air wudu, ibu berdoa lagi, doa khusus dari pribadi ibu. Ya Allah, jantung saya ini kayaknya berdegup-degup, ini kencang kali, ini darah tinggi, ya Allah. Saya nanti udah sakit jantung nih, ya Allah. Kayaknya rasanya mau mati, ya Allah. Tolong ya Allah sembuhkan sakit jantung saya. Bukan sakit hati ya, sakit jantung. Sesudah azan tuh meskipun azannya misalnya di masjid, kita di rumah boleh? Kan kita mendengar azan itu wajib sunnah membalas. Kayaknya ada orang tua kalau kita tuh kalau televisi ada siaran televisi terdengar azan matiin televisi itu suara azan sana. Karena kata Nabi kan, siapa mendengar suara azan berkumandang tapi tidak menghiraukan dan tidak membalas panggilan azan, sungguh telinganya itu lebih baik dimasukkan air ter terbuat dari api neraka. Air ter itu air apa tuh? Yang buat aspal tuh. Air yang kita buat aspal tuh, yang kita di jalan raya tuh. Ya tapi dari ter itu ya dari timah panas mendidih, yang cair panas karena dipanasi di dalam api yang sangat mendidih. Dari neraka lagi, ini bukan dunia. Masuk ke kuping kita lebih baik daripada ada suara azan tapi tidak menjawab suara azan. Makanya ketika ada kita mendengar suara kumandang azan, ya bukan ini televisi ya, tapi yang di luar televisi, dari masjid-masjid kita nih, dari musala-musala kita nih. Apakah Ustaz kalau di sana di kampung tengah azan, gadang azan, di Sangkalan kedengaran azan juga, yang mana yang kita jawab Ustaz? Satu aja dah boleh. Kalau kita mau salat di rumah kan, salat maghrib, orang azan, boleh kita salat dulu azan. Sedang azan boleh, tetapi kalau kita dengar azan sunnah apa? Dengar dulu. Kalau kita dengar azan, sunnahnya menjawab bukan sunnahnya sholat sah, boleh, tetapi tidak sesuai dengan tuntunan tapi sah. Orang sedang azan, udah masuk waktu, ibu sholat terus, sah tidak sah? Tapi tidak sesuai dengan ajarannya Nabi. Kata Nabi, kalau azan sedang berkumandang, bukan sholat, tapi jawab panggilan sholat. Berapa lamanya azan itu? Nggak Pak Ustaz gini, nanti kan di desa tengah udah azan, di desa kadang belum. Pas itulah tadi jawabannya, kalau ada 5 cukup 1. Kan nanti pas lagi kita sholat kan, azan pun di desa kadang cukup 1. Karena kita sudah menunaikan yang disuruh diajarkan kalau terdengar suara azan, jawab. Kalau ada 5 panggilan azan, kita jawab semuanya bagaimana? Lebih bagus. Tapi kalau cuma 1 orang muazin saja yang kita jawab, sesudah itu ada azan yang lainnya berkumandang, apakah kita sudah menunaikan ajaran Nabi? Sudah. Apakah apakah kata-kata lebih baik kalau orang ada azan kita tidak menjawab, atau kita asik dengan yang lain itu lebih baik disiram dengan ter terbuat dari api neraka? Udah gak kena. Kenapa? Udah azan, udah dijawab azan yang dari masjid sana. Azan yang ini enggak. Kalau dia dijawab bagaimana? Lebih bagus. Nah, di waktu pula kita kan. Enggak, kadang-kadang gini Ustaz, emergency kan pas azan baru azan ini mau berangkat, ini takut datang jemputan ini, jadi langsung sunat, enggak ikut lagi, enggak jawab lagi. Ya. Itu sunnah. Menjawab azan tidak wajib. Menjawab azan ini hukumnya sunnah. Karena ada sesuatu hajat, jangankan yang sunnah, yang wajib bisa berubah menjadi tidak wajib.
Ada contoh wajib tidak berubah menjadi tidak wajib Ibu? Ada. Hukum wajib tapi berubah menjadi tidak wajib. Apa hukum contohnya Ibu? Ada Ibu? Seorang ayah wajib untuk menafkahi anak tapi kalau ayahnya udah lumpuh, wajib gak cari nafkah? Nah, berarti dari wajib berubah menjadi tidak wajib. Karena apa? Karena ada faktor lain, sakit, lumpuh, bagaimana cari kerja? Suaminya lumpuh. Berarti tidak wajib suami, yang wajib berarti adalah istri yang tadinya sunnah membantu suami mencari nafkah berubah menjadi wajib karena sekarang beban tanggung jawab jatuh kepada wakil presiden dalam rumah tangga. Wajib. Karena suami sudah tidak mampu. Ya kalau ibunya tidak mau cari rezeki ya anaknya pun masih kecil. Anaknya pun belum tahu cari rezeki, akhirnya mereka mati kelaparan. Karena kata ibunya terus saja sunnah, saya nggak mau cari rezeki. Ya udah, ayahnya udah lumpuh, istrinya mau cari uang, anaknya menangis. Kalau suaminya sehat, Pak Ustaz? Berdosa kalau nggak cari uang. Ya. Suami malas? Berdosa. Tinggalkan saja. Pokoknya dia sehat, Pak Ustaz. Berdosa. Artinya kalau dia tidak cari uang, suami itu kalau tidak cari uang untuk beli nasi, beli ikan, tidak cari uang untuk kasih pakaian sama istrinya, tidak cari uang, tidak kerja, tidak keluar dari rumah untuk kasih biaya sekolah anaknya, kasih biaya mengaji, belajar tentang Allah, agama, maka suaminya itu berdosa. Duduknya berdosa, tidurnya berdosa, berdirinya berdosa, setiap saat berdosa, bertambah terus dosanya. Iya, bertambah terus. Nggak mau kerja. Mau dia main batu, Ustaz. Itu udah tinggalkan kewajiban, lari kepada perbuatan maksiat. Itu dosanya dua kali. Dosa meninggalkan kewajiban, dosa melakukan perbuatan maksiat.